Assalamualaikum, selamat sore Sobat Hotelier semua. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Emi bahwa sore ini kita akan membahas mengenai Food and Beverage Department, yang tentunya fokus sore ini kita akan membicarakan mengenai Food and Beverage Service. Ya, operasinya seperti apa, kemudian pembahasan di dalamnya seperti apa, kita akan kupas satu-satu. F&B service sebagai salah satu pelayanan di hotel tentunya fokus kepada pelayanan di makanan dan minuman, baik pada saat produksi maupun pada saat pelayanan pengantaran ke kamar maupun di outlet-outlet F&B service. Tetapi sebelum lebih lanjut kita mengupas mengenai F&B service, kita akan belajar dulu mengenai siklus yang ada di F&B service. Nah, kita yang di layar ini adalah siklus F&B service. Jadi perputaran F&B service sendiri mulai dari preparing, presenting, serving, consuming, purchasing, receiving, storing, dan issuing. Ya, ini mutar lagi ke preparing. Dalam arti ketika kita bicara mengenai siklus ini, maka akan ada departemen-departemen lain yang akan berkaitan dengan food and beverage service. Departemen yang pertama adalah purchasing. Di sini purchasing tentunya sebagai pemberi informasi bagaimana mengalokasikan budget maupun balance budgetnya. Dia akan melihat sisa budget di food beverage itu seperti apa. Tentunya hal-hal di bawah ini yang mempengaruhi purchasing antara lain adalah ukuran dari F&B service organisasi sendiri. Karena di satu hotel dengan hotel lainnya tentunya ukuran F&B organisasinya pastinya berbeda-beda. Kemudian purchasing juga sangat terpengaruh dengan faktor lokasi dari F&B organization, kemudian ketersediaan ataupun ukuran dari ruangan storage, ya, ruangan penyimpanan, kemudian organization budget dan policies, kemudian ketersediaan bahan baku selama seasonal, ya, karena ada bahan baku di food and beverage sangat tergantung kepada musim di Indonesia. Pada dasarnya ketika kita membicarakan mengenai purchasing di F&B, maka di sini adalah terkait dengan supplier, wholesale, kemudian market price. Ya. Tip di industri sendiri ketika kita memanggil satu supplier, satu barang ataupun sebaiknya berapa supplier, maka sebaiknya kita lebih dari 2 atau 3 supplier untuk pengadaan satu barang. Kenapa? Karena di sini di F&B sendiri tentunya terkait dengan budget cost, budget expense, tentunya akan melihat ataupun mencari, memilih supplier yang dengan harga terbaik. Siklus selanjutnya adalah receiving. Di sini perlunya receiving yaitu pada saat pemeriksaan barang yang dipesan oleh F&B departemen, barang yang dikirim dari supplier ke hotel tentunya akan diperiksa oleh receiving. Ini untuk mendapatkan kualitas, kemudian kuantitas yang sesuai dengan standar hotel. Tip industrial atau tip dari kami yang selaku praktisi adalah membuat standar operation prosedur untuk semua barang. Misal, 1 bulat semangka itu dihitung berapa kilo, kemudian ketentuan kematangannya seperti apa. Apakah kita akan beli yang matang atau yang setengah matang. Nah, ini setiap item barang yang dipesan oleh F&B departemen harus ada standar operation prosedur untuk masing-masing barang. Kalau secara kuantiti, misalnya 1 kilo standarnya berapa pieces jeruk yang akan dibeli dari vendor atau supplier, maka ini harus dituangkan menjadi SOP. Jadi pihak receiving ketika menerima barang nanti ada acuan, oh ini pesan barang yang 1 kilo isinya misalkan 10 pieces.
Kalau isinya kurang dari 10 pieces, berarti barang itu kurang sesuai dengan standar yang diterapkan oleh pihak hotel. Cycling berikutnya setelah dari receiving adalah penyimpanan ataupun storing. Ya, di sini storing fungsinya tentunya ada sistem namanya FIFO, yaitu first in, first out. Jadi barang yang masuk ke gudang terlebih dahulu, otomatis ini yang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Ya. FIFO sistem ini diberlakukan juga untuk semua barang-barang yang ada di hotel, baik berupa raw material maupun barang-barang storage yang lain. Mereka juga tentunya merekam ataupun mendata stok sesuai ataupun sesuai alur tanggal masuknya ke gudang. Nah ini gunanya untuk memantau FIFO system. Kemudian pihak storing juga mereka yang mengeluarkan ataupun mendeliver ke departemen yang membutuhkan yang ada di hotel. Setelah itu departemen yang bersangkutan baru preparing, presenting di F&B product. Nah, ada dua departemen di F&B, yaitu ada product dan service. Product ini akan prepare untuk F&B product, khususnya food, sedangkan service bisa membantu preparation dalam pembuatan minuman, baik itu mocktail maupun koktail. Oke, mocktail adalah minuman campuran ada alkohol dengan non-alkohol, sedangkan koktail adalah minuman campuran yang isinya adalah alkohol semua. Oke, itu sekilas mengenai circle yang ada di F&B service. Kita akan berlanjut ke consuming, kemudian kita akan berlanjut ke cycle berikutnya. Jangan kemana-mana rekan-rekan hotelier, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.